kasus. Cuma ketika kita cek di BPN, makin kesini dan informasi dari atas, mereka sudah makin menggila untuk ke wilayah kita. Ya udahlah, nggak usah ngurusin corona lah, corona udah ada yang ngurusin, pemerintah, kita ngurusin diri kita sendiri. Akhirnya mulailah dari tanggal 15 Juli kami mengundang pengurus yang ada seperti tadi dan perwakilan warga di setiap RT. Waktu itu kita mengundang minimal 3 orang. Dan alhamdulillah semuanya hadir. Dan perwakilan warga pada saat itu juga hadir semua. Dan juga ada perwakilan RW 4 dan juga perwakilan warga dari RW 6. Alhamdulillah semuanya hadir. Dan ini waktu itu, dan kebetulan juga dihadiri oleh LBH kita, yaitu Bapak Yusuf. Nanti saya jelaskan sedikit profilnya. Nah, ini waktu rapat tanggal 15 Juli. Nah, hasil pertemuannya yang pertama menyepakati kepanitiaan atau tim yang telah dibentuk sebelumnya. Pada saat itu kami mengikrarkan, setuju nggak kalau panitianya ini. Setuju? Kepada pihak LBH Super Semar Laufik yang diketuai oleh Bapak Yusuf. Nanti kalau memang mau tahu silahkan cek di Google ini LBH-nya. Kenapa sih kita harus menguasakan urusan ini? Kita semua, ya mungkin nggak semua sih, ada sebagian orang di wilayah kita yang paham pertanahan. Tapi kalau saya sendiri nggak paham. Nah, karena kita ini nggak paham, dan kebetulan memang sudah jalannya, mudah-mudahan kita dipertemukan sama mereka waktu selama proses COVID di kita. Dan kebetulan juga dari pihak LBH ini satu organisasi dengan kami-kami yang ada di wilayah. Nah, setelah ngobrol panjang, kita ceritain kasus tanah yang ada di wilayah, terpanggil lah, yaudah, gue mau deh ngurusin. Nah, waktu itu timbul pertanyaan dalam diri saya, ngurusin berapa duit? Karena kita bukan manusia yang super ikhlas lah. Karena pasti dalam otak kita tuh ketika ada orang yang mengurusin, wah jangan-jangan keluarin duit nih. Dan beliau langsung, dan setiap pertemuan beliau langsung menyatakan gak usah mikirin duit, ikhlas dunia akhirat, kata Pak Yusuf. Gak usah mikirin duit. Jadi beliau beserta tim ngurusin kita gratis, Pak, Bu. Nah, mumpung ada yang mau menolong dan kita nggak paham, sekarang kalau kita bergerak sendiri, kalau saya sih kayak waktu kejadian pengurusan PTSL tuh, ujung-ujungnya nggak jelas lagi karena banyak di wilayah kita yang sudah mencoba mengurus si A, si B-nya. Kemarin kita dari tim sudah ketemu dan coba wawancara, apa sih masalahnya, apa sih kendalanya, kenapa sampai nggak bisa, kenapa sampai gagal, dan sampai mana tingkat kegagalannya. Ujung-ujungnya ternyata udah duit. Nah, kalau kita ngurusnya serentak, kita nih di RW 5 itu kurang lebih ada 147 rumah. Bohong kalau pemerintah nggak ngedenger. Karena tahapannya kemarin Pak Yusuf membocorkan ke kita, tahapannya nanti kita bersurat ke Presiden, bersurat ke Gubernur, bersurat ke DPR RI bahwa rakyatnya ini di sini lagi teriak urusan tanah, tolonglah didengar. Katanya Presiden ingin mensertifikasi semua warganya, tapi nyatanya di sini sampai sekarang kita nggak jelas tujuannya itu. Jadi kenapa sih kita dikuasakan ke pihak LBH? Karena kita nggak paham, dan kalau seandainya kekeh kita bergerak sendiri, sudah banyak buktinya. Bukan 1-2 orang yang berjalan, dan mereka juga bukan dengan diri sendiri. Ada yang bawa pengacara sendiri, ada yang bawa notaris sendiri, ujung-ujungnya mentok. Nah, makanya karena itulah, dan kita kan nggak paham kalau seandainya nanti kita dibuang ke meja hijau, waduh, beda lagi ceritanya kalau kita dibuang di meja hijau. Berapa rupiah yang harus kita keluarkan? Nah, mumpung ada yang mau nolong, ya udah kita sepakati pada saat itu, ya udah kita kuasakan kepada pihak LBH Super Semar Laufik yang pada saat itu diketuai oleh Pak Yusuf.
Nah, terbentuklah kesepakatan itu. Nah, karena ada bahasa dikuasakan, otomatis kita juga harus membuat surat kuasa. Nanti saya jelaskan. Nah, yang ketiga